Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Syafaat Nugraha, peserta Latsar Angkatan 31 CPNS Banggai Laut. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi agenda 3 mengenai resume manajemen ASN dan Smart ASN. Topik yang pertama mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, manajemen ASN mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban, serta kode etik ASN. ASN berkedudukan sebagai aparatur negara, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Yang kedua, penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit merupakan prinsip utama manajemen ASN yang menekankan objektivitas dalam setiap proses pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi latar belakang. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN meliputi manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi sistem informasi ASN, serta penyelesaian sengketa kepegawaian. Seluruh mekanisme ini dirancang untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian antar kebutuhan organisasi dengan kompetensi ASN. Kesimpulannya, secara keseluruhan, manajemen ASN diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pelayanan publik, sekaligus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Selanjutnya, implementasi manajemen ASN bagi dokter di IGD RSUD Banggai. Yang pertama, perencanaan, seperti penjadwalan shift dan tim berdasarkan beban layanan IGD, kompetensi, dan pemerataan tugas. Yang kedua, pengorganisasian, seperti pembentukan tim respon cepat atau code blue team dan distribusi peran di IGD. Yang ketiga, pelaksanaan, seperti pelayanan kesehatan sesuai standar operasional atau SOP, kolaborasi interprofesi, dan penerapan nilai-nilai berakhlak. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi, seperti audit medis dan evaluasi audit klinis harian, serta pemantauan kedisiplinan ASN. Dan yang terakhir, pelaporan dan dokumentasi, laporan harian dan bulanan, serta pelaporan kinerja ASN ke atasan langsung. Berikutnya kata kunci. Kata kunci dari resume manajemen ASN yang dibahas tadi, yang pertama, manajemen ASN, profesionalisme ASN, nilai dasar dan etika profesi ASN, sistem merit, netralitas dan integritas ASN, pelayanan publik, serta reformasi birokrasi dan good governance. Resume berikutnya terkait topik Smart ASN. Smart ASN sendiri merupakan konsep pengembangan aparatur sipil negara yang diarahkan untuk menghadapi tantangan era digital, globalisasi, dan disrupsi teknologi. Smart ASN diproyeksikan sebagai aparatur yang memiliki integritas, profesionalisme, wawasan global, penguasaan teknologi informasi, kemampuan komunikasi, serta berjiwa pelayanan publik. Adapun Smart ASN dibangun di atas 4 pilar literasi digital, yaitu digital skill, yakni kecakapan bermedia digital, merupakan kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture atau budaya bermedia digital, merupakan kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Yang ketiga, digital etik atau etika bermedia digital, yakni kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, digital safety atau keamanan bermedia digital, yang merupakan kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan,
menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kesimpulannya, melalui penguatan keempat pilar tersebut, Smart ASN diharapkan mampu menjadi agen perubahan teladan di ruang digital serta mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, Smart ASN menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital birokrasi dan reformasi pelayanan publik. Selanjutnya, sebagai dokter di IGD, implementasi nilai-nilai Smart ASN sangat penting dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Adapun implementasi sebagai dokter di IGD, yakni yang pertama, S, serving atau melayani. Melayani dengan empati dan sigap. Yang kedua, managing atau mengelola, seperti mengelola kondisi dan tim di IGD. Yang ketiga, accountable atau accountable, yakni bertanggung jawab atas tindakan medis yang dilakukan di IGD. Yang keempat, reliable atau dapat diandalkan, seperti dapat diandalkan dalam situasi kritis. Dan yang terakhir tentunya teknologi literal, yakni melek atas teknologi. Dan yang terakhir, kata kunci topik Smart ASN itu sendiri. Yang pertama, Smart ASN. Yang kedua, literasi digital. Yang ketiga, digital skill. Yang keempat, digital culture. Yang kelima, digital ethic. Yang keenam, digital safety. Dan yang terakhir adalah pelayanan publik. Demikianlah Learning Journal Agenda 3 terkait manajemen ASN dan Smart ASN yang telah saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.